Baik, perkenalkan nama saya Jingga Jovia Lalus dengan NIM 231300334 dari Prodi Teknik Informatika Diploma 3 kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil UAS tentang arsitektur komputer. Yang pertama, pendahuluan latar belakang arsitektur komputer. Yang pertama, arsitektur komputer adalah cabang ilmu yang mempelajari desain dan organisasi perangkat keras komputer, serta interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan sistem komputer untuk berfungsi secara optimal. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, komputer telah mengalami transformasi besar dan mesin besar yang digunakan oleh ilmuwan dan insinyur menjadi sistem pribadi yang ada di hampir setiap rumah, kantor, dan perangkat mobile. Yang kedua, arsitektur komputer terus berevolusi untuk memenuhi tuntunan aplikasi yang semakin kompleks. Komputer modern digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengolahan data besar atau big data, kecerdasan buatan atau AI, komputasi grafis, hingga aplikasi real-time yang membutuhkan prosesan cepat dan efisien. Salah satu tantangan besar dalam desain arsitektur komputer saat ini adalah bagaimana meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, serta memastikan fleksibilitas dan skalabilitas agar bisa mendukung beragam jenis aplikasi. Yang berikut pembahasan bagian A, analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, identifikasi dan penjelasan jenis prosesor yang paling sesuai untuk kebutuhan perusahaan atau lembaga organisasi. Pemilihan jenis prosesor atau CPU, GPU, atau ASIC sangat bergantung pada aplikasi yang akan dijalankan dan kebutuhan spesifik organisasi atau perusahaan. Mari kita ulas beberapa jenis prosesor berikut. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU adalah prosesor serta guna yang dirancang untuk menangani berbagai tugas komputasi secara seimbang. CPU modern dilengkapi dengan banyak inti atau multicore yang dapat memproses beberapa tugas secara paralel. CPU cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kemampuan komputasi serbaguna seperti aplikasi kantor, perangkat lunak database, virtualisasi server, dan komputasi umum. Keuntungan utama dari CPU adalah fleksibilitasnya dalam menjalankan berbagai jenis aplikasi. CPU sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan respons cepat dan keandalan. Namun, CPU memiliki keterbatasan dalam menangani beban kerja komputasi berat seperti pengolahan grafis atau komputasi numerik yang kompleks. Yang berikut GPU atau Graphics Processing Unit. GPU dirancang untuk menangani tugas pengolahan grafis dan komputasi paralel dalam jumlah besar. GPU memiliki banyak inti kecil yang dapat menangani ribuan operasi sekaligus, yang membuatnya sangat efektif dalam aplikasi yang memerlukan komputasi paralel, seperti rendering grafis 3 dimensi, simulasi ilmiah, dan pengolahan data besar untuk kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning. GPU sangat efektif untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data besar secara simultan seperti pelatihan model AI sebagai contoh dalam pembelajaran mendalam atau deep learning. GPU dapat mempercepat pelatih model jauh lebih cepat dibandingkan CPU karena kemampuannya untuk menangani ribuan operasi dalam waktu yang sama. Yang berikut ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. ASIC adalah prosesor yang dirancang untuk menjalankan satu tugas tertentu dengan sangat efisien. ASIC banyak digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi dan konsumsi daya rendah, seperti dalam cryptocurrency mining atau perangkat keras jaringan yang sangat khusus. Keuntungan utama dari ASIC adalah performa tinggi untuk aplikasi tertentu, tetapi dengan kekurangan fleksibilitas yang terbatas. Yang berikut rekomendasi pemilihan prosesor.
Untuk organisasi yang menjalankan aplikasi umum seperti pengolahan data administrasi dan analisis bisnis, CPU sudah cukup memadai. Namun, untuk organisasi yang terlibat dalam pengolahan data besar atau kecerdasan buatan, disarankan untuk menggunakan GPU atau ASIC yang lebih efisien dalam pemrosesan paralel dan pengolahan data dalam skala besar. Bagian B, manajemen dan memori I/O. Yang pertama, cara sistem mengelola akses data besar dalam memori utama dan penyimpanan sekunder. Manajemen memori yang efisien sangat penting untuk menjaga kinerja sistem komputer. Memori utama atau RAM dan penyimpanan sekunder atau seperti SSD dan HDD berfungsi untuk menyimpan dan mengakses data yang dibutuhkan oleh aplikasi dan sistem. Yang pertama, memori utama atau RAM. Memori utama berfungsi untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. Kecepatan akses memori utama jauh lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan sekunder, tetapi kapasitasnya terbatas. Oleh karena itu, pengolahan memori yang efisien sangat diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami kekurangan memori. Yang berikut penyimpanan sekunder atau SSD atau HDD. Penyimpanan sekunder digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang tidak perlu sering diakses. SSD atau Solid State Drive lebih cepat daripada HDD, hard disk drive, dan lebih tahan terhadap kerusakan fisik tetapi lebih mahal. Penyimpanan sekunder biasanya digunakan untuk menyimpan file, database, dan data yang jarang diakses. Untuk mengelola akses data besar, sistem menggunakan teknik seperti yang paling dan pegging dan segmentation. Dengan pegging, sistem dapat memindahkan bagian-bagian data yang tidak digunakan dari memori utama ke penyimpanan sekunder atau disk dan memindahkannya kembali saat diperlukan. Yang kedua, usulan strategi caching untuk mempercepat pengolahan data real-time. Caching adalah teknik yang digunakan untuk mempercepat akses data dengan menyimpannya sementara dalam memori yang lebih cepat. Caching sangat penting untuk aplikasi real-time yang membutuhkan pengolahan data cepat. Strategi caching yang dapat digunakan untuk mempercepat pengolahan data real-time antara lain. Yang pertama, cache L1, L2, dan L3. Cache L1 adalah cache tercepat dan terletak di dalam prosesor, sementara cache L2 dan L3 memiliki kapasitas yang lebih besar namun sedikit lebih lambat. Sistem harus mengoptimalkan penggunaan cache ini untuk menyimpan data yang paling sering diakses. Yang kedua, disk cache. Disk cache berfungsi untuk menyimpan data yang baru saja dibaca dari penyimpanan sekunder atau SSD atau HDD dengan menggunakan disk cache. Waktu akses ke data dapat dikurangi secara signifikan yang sangat berguna untuk aplikasi yang memerlukan pembacaan data secara terus-menerus. Untuk aplikasi real-time, strategi write back, caching, dan prefetching juga bisa diterapkan untuk meningkatkan performa sistem dengan cara menyiapkan data sebelum dibutuhkan dan menyimpan perubahan data di cache sementara. Bagian A, analisis konsumsi daya. Yang pertama, perbandingan arsitektur berbasis prosesor tradisional dengan arsitektur berbasis sistem hemat daya seperti ARM. Perbandingan antara arsitektur prosesor berbasis x86 seperti Intel dan AMD dengan ARM menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal konsumsi daya. Prosesor berbasis x86 biasanya menawarkan performa yang lebih tinggi namun mengkonsumsi daya yang lebih besar. Prosesor ini banyak digunakan di server, workstation, dan PC, di mana kinerja tinggi sangat diperlukan. Sebaliknya, ARM dirancang untuk efisiensi daya yang membuatnya ideal untuk perangkat mobile, IoT atau Internet of Things, dan perangkat lainnya yang memerlukan konsumsi daya rendah. ARM memiliki desain yang lebih sederhana dan mengutamakan optimisasi energi, sehingga banyak digunakan di smartphone, tablet, dan server low power.
Keuntungan ARM yang pertama, efisiensi daya yang lebih baik, ideal untuk perangkat mobile dan aplikasi IoT. Yang kedua, ukuran dan biaya yang lebih kecil dan terjangkau. Kelemahan ARM yang pertama, performa lebih rendah dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan berat seperti pengolahan data besar atau gaming. Yang kedua, rekomendasi desain dengan keseimbangan antara performa tinggi dan efisiensi daya. Untuk sistem yang membutuhkan keseimbangan antara performa tinggi dan efisiensi daya, solusi ideal adalah menggunakan prosesor ARM untuk perangkat mobil dan IoT karena efisien dalam konsumsi daya dan cukup untuk tugas ringan hingga menengah. Sementara itu, prosesor x86 lebih cocok untuk aplikasi berat seperti server dan workstation karena kemampuannya menangani beban kerja intensif dengan performa tinggi meskipun mengonsumsi daya lebih banyak. Di sisi lain, untuk pusat data yang mengutamakan efisiensi daya, server berbasis ARM dapat menjadi pilihan yang menarik, seperti yang dibuktikan oleh chips AWS Graviton yang menawarkan keseimbangan antara performa dan konsumsi daya yang rendah. Dengan mengkombinasikan kedua arsitektur ini, sistem dapat mengoptimalkan kinerja sesuai kebutuhan sambil tetap hemat. Kesimpulan, arsitektur komputer adalah dasar yang mendefinisikan bagaimana komponen perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software bekerja bersama untuk menjalankan sistem komputer secara efisien. Hal ini mencakup rancangan prosesor, memori, perangkat input atau output, dan cara mereka saling berinteraksi melalui jalur komunikasi atau bus. Poin-poin utama. Yang pertama, struktur data. Arsitektur komputer mencakup 3 komponen utama, unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, dan sistem input atau output. Yang kedua, prinsip operasi. Desain arsitektur komputer didasarkan pada kemampuan untuk mengeksekusi instruksi yang tersimpan dalam memori. Yang ketiga, efisiensi dan kinerja. Optimalisasi arsitektur berfokus pada meningkatkan kinerja, efisiensi daya, dan kapasitas pemrosesan. Yang keempat, jenis arsitektur. Ada berbagai pendekatan arsitektur seperti von Neumann dan hardware arsitektur, masing-masing dengan keunggulan khusus. Yang terakhir, pengembangan teknologi. Arsitektur komputer terus berkembang untuk mendukung kebutuhan modern seperti komputasi paralel, kecerdasan buatan, dan aplikasi berbasis cloud. Saran yang pertama, optimalisasi kinerja. Pilih arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi seperti arsitektur paralel untuk komputasi berat atau arsitektur hemat daya untuk perangkat mobile. Fokus pada peningkatan efisiensi pemrosesan data dan pengurangan latensi sistem. Yang kedua, skalabilitas dan fleksibilitas. Desain arsitektur yang mendukung ekspansi perangkat keras dan perangkat lunak di masa depan. Pastikan arsitektur yang mampu mendapati dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau IoT dan Big Data. Yang ketiga, efisiensi energi. Prioritaskan desain arsitektur yang hemat daya, terutama untuk sistem yang berjalan 24/7 atau perangkat mobile. Pertimbangkan penggunaan teknologi hemat energi seperti ARM untuk perangkat berdaya rendah. Yang keempat, keamanan. Integrasi mekanisme keamanan langsung ke dalam desain arsitektur seperti proteksi memori dan enkripsi hardware. Pastikan arsitektur tahan terhadap serangan cyber dengan sistem autentikasi dan isolasi data yang kuat. Yang kelima, kompatibilitas. Desain arsitektur yang kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah ada. Gunakan standar industri untuk memastikan interoperabilitas dengan sistem lain. Yang keenam, penelitian dan inovasi. Terus lakukan penelitian untuk menemukan pendekatan arsitektur baru seperti komputasi
Kuantum, terus lakukan kuantum, dorong kolaborasi antar akademis dan industri untuk menciptakan teknologi yang lebih canggih dan efisien. Yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Tingkatkan pendidikan tentang dasar-dasar arsitektur komputer untuk mendukung pengembangan generasi mendatang. Latih tenaga kerja dengan pengetahuan terkini untuk memanfaatkan teknologi arsitektur modern. Sekian dan terima kasih.